Terus, kalau istri selingkuh, saya kan ajukan talak cerai, Pak. Apa idah masih berlaku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kita sharing-sharing lagi. Dan pada kesempatan video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan. Bukan beberapa sih, sebetulnya banyak sekali. Ada puluhan nih, mungkin nyampe juga 100 nih. Ada 6 halaman pertanyaan yang berkaitan dengan masalah gugatan cerai ke pengadilan agama. Di kolom komentar terkait dengan masalah terkait tema mengurus gugatan cerai ke pengadilan agama itu sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum saya sempat balas. Alhamdulillah hari ini ada waktu, tapi mungkin tidak seluruhnya bisa terjawab. Namun sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah gugatan cerai ke pengadilan agama, tentu saya berharap mudah-mudahan rumah tangga teman-teman selalu sakinah, mawadah, dan rohmah. Apabila ada konflik rumah tangga, ada perselisihan, pertengkaran, percekcokan, maka pertimbangkan matang-matang kalau ingin bercerai. Kalau misalkan masalahnya, alasannya itu fatal, lebih banyak madorotnya, sudah mencoba dirukunkan tetapi tidak berhasil, ya silahkan. Boleh untuk memilih jalur perceraian, menggugat cerai. Hanya saja kalau misalkan mau mengurus perceraian, gugat cerai, tempuhlah dengan tata cara dan prosedur yang tepat, yang benar, sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di negara kita. Nah, oleh karena itu, saya akan langsung saja jawab satu persatu. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi yang bertanya, umumnya bagi ya mungkin penonton yang sedang mencari informasi terkait dengan hal ini ya. Pertanyaan yang pertama dari akun @liza_mardalena. Bang, kalau tergugat di luar kota dan tidak bisa hadir dari awal persidangan, bagaimana cara daftar e-courtnya, Bang? Baik, kalau tergugat tidak bisa hadir ke persidangan dalam perkara gugatan cerai, maka ya dia tidak perlu dan tidak bisa daftar akun e-court. Karena akun e-court itu dipergunakan untuk menjalani proses tahapan-tahapan persidangan yang sebagian dilakukan secara online, sebagiannya lagi tetap dilakukan secara tatap muka. Jadi kalau persidangannya atau perkaranya sudah sampai pada tahapan putusan, tergugat sebetulnya tidak perlu daftar akun e-court lagi. Dia tinggal ya minta saja salinan putusannya, kemudian minta akta cerainya, dan sekarang untuk akta cerai serta salinan putusan itu bisa di-download secara online, secara aplikasi ya, pakai aplikasi IAC. Namun tentunya harus datang dulu ke kantor pengadilan agama untuk daftar akun IAC-nya terlebih dahulu. Nah, itu aja ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari akun @hasanbisri, mau tanya Mas, kalau putusan ikrar talak, pihak laki-laki datang tapi tidak membayar nafkah iddah. Padahal dari pengadilan disuruh bayar. Baik, kalau misalkan dalam perkara cerai talak atau gugatan cerai yang diajukan oleh pihak suami, kemudian di dalam putusannya majelis hakim mewajibkan si suami yang mencerai talak istrinya ini untuk membayar atau memberikan iddah atau nafkah mut'ah misalkan, maka itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Gimana kalau misalkan si suami ini tidak membayar iddah dan mut'ah? Maka biasanya majelis hakim tidak akan berkenan untuk melanjutkan pelaksanaan ikrar talak. Dan hakim biasanya nanti akan memberikan kesempatan atau akan bertanya, Anda siapnya nanti berapa lama nih untuk menyediakan iddah dan mut'ah sesuai dengan putusan. Jadi iddah dan mut'ah itu ketika sudah diputuskan oleh majelis hakim di dalam putusannya, maka itu wajib untuk dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka tidak bisa dilangsungkan pengucapan ikrar talak. Dan biasanya hakim akan memberikan waktu selambat-lambatnya 6 bulan ke depan. Nanti akan ditanya, sanggupnya nyiapin iddah dan mut'ah berapa bulan nih? Sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan? Biasanya gitu, tapi paling lama 6 bulan. Dan kalau setelah tenggang waktu diberikan, tambahan waktu diberikan, si suami ini tidak juga mau membayar iddah dan mut'ah, maka pelaksanaan ikrar tidak bisa dilanjutkan dan putusannya tidak berkekuatan hukum tetap. Artinya, ya cerai talaknya tidak terjadi. Otomatis ikatan perkawinan masih terjalin.
Itu ya, sepintas seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari akun Rizwan Munawar, iddah dan mut'ah itu hanya sekali, Bang. Baik, iddah dan mut'ah itu dibayarkan sekaligus, sekali saja pada saat sidang ikrar talak. Jadi nanti ketika masuk ruang persidangan, pada jadwal atau agenda pengucapan ikrar talak, hakim akan bertanya, apakah saudara sudah menyiapkan kewajiban akibat perceraian? Nah, maka uang iddah dan mut'ah tersebut dibayarkan sesaat sebelum mengucapkan ikrar. Semuanya dibayarkan pada saat itu juga sekaligus, ya, bisa cash atau mungkin juga transfer, tapi harus ada bukti transfernya. Itu jadi intinya dibayarkan sekaligus atau sekali saja sebelum mengucapkan ikrar talak, gitu ya. Dari akun Sunartisun, saya mau gugat cerai, suami saya nikah siri tanpa izin. Dan suami aku enggak ngasih nafkah dan enggak ngasih kabar. Enggak ngasih kabar dia di mana. Telepon aja enggak tahu selama 2 tahun. Dia selalu kabur-kaburan, saya punya anak 6. Saya rumah tangga udah 30 tahun. Mohon minta penjelasannya. Sebelumnya terima kasih, baik, turut prihatin dengan kondisi yang dialami oleh sahabat kita yang bertanya. Sebetulnya kalau si suaminya ini udah pergi meninggalkan si istrinya 2 tahun berturut-turut, nggak ngasih nafkah, nggak ngasih kabar, dan nggak jelas di mana adanya, si istri ini bisa mengajukan gugatan cerai dengan jalan gugatan cerai goib. Ya, gugatan cerai goib ini adalah gugatan cerai dari si istri kepada si suami yang alamatnya sudah tidak diketahui lagi di mana keberadaannya yang jelas. Nah, untuk cerai gugat goib ini, si penggugat atau si istri ini harus meminta atau membuat surat keterangan goib dari kantor kelurahan atau desa yang menerangkan bahwa si suaminya sudah meninggalkannya misalkan selama 2 tahun. Nah, itu bisa mengajukan gugatan cerai goib. Hanya saja untuk cerai goib ini prosesnya sangat lama, bisa sampai 5 bulanan, bahkan ada juga yang sampai 6 bulan. Gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari akun Fitria Amelia. Bang, mohon maaf mau tanya, kira-kira berkas apa saja yang harus dibawa pas sidang kedua? Dan pertanyaan apa saja yang ditanyakan hakim ke penggugat, terutama istri yang menggugatnya? Baik, gugatan cerai yang diajukan oleh istri itu kan prosesnya biasanya kalau sidang pertama itu kan akan dilihat nih, hakim akan ngecek si suaminya datang apa enggak. Kalau si suaminya datang, maka prosesnya nanti akan mediasi terlebih dahulu, diperintahkan untuk mediasi terlebih dahulu. Kemudian proses dan tahapan-tahapan selanjutnya pasti akan berjalan normal. Artinya semua tahapan harus dilalui, harus diikuti, tidak ada yang dilewat atau diloncat. Tapi kalau pada saat sidang pertama si suaminya nggak hadir, nggak datang ke persidangan, biasanya hakim akan memanggil sekali lagi si tergugat itu melalui surat tercatat melalui kantor pos atau mungkin juga oleh petugas pengadilan agama itu sendiri. Dan pada saat sidang kedua si suaminya ini nggak datang, biasanya si istri ini, si penggugat ini akan dipersilahkan untuk langsung mengajukan bukti-bukti surat dan juga saksi-saksi. Tapi biasanya ada juga hakim yang menyarankan ketika sidang pertama si tergugatnya atau si suaminya nggak hadir, hakim akan menyarankan gini, kita panggil lagi ya, sekali lagi si tergugatnya, tapi ibu atau penggugat siapkan saja bukti-bukti suratnya, atau misalkan siapkan aja saksi-saksinya. Nanti bila mana pas sidang kedua, ternyata si tergugat ini nggak hadir juga, maka bisa langsung untuk diperiksa saksi-saksi daripada si penggugat. Nah, biasanya hakim akan bertanya apa sih kepada si penggugat, kepada si istri yang menggugat cerai ini di persidangan. Biasanya hakim akan bertanya, ya tidak terlalu banyak, cuman yang saya tahu biasanya pertanyaannya yang pertama, apakah benar saudara ingin bercerai dengan suaminya, dengan suami saudara, apakah sudah dipikir-pikir kembali? Biasanya intinya hakim akan ya menyarankan, udah sih rujuk aja, baikan lagi, saran-saran untuk damai, untuk kembali rukun seperti itu. Atau misalkan akan ditanya, saudara ini sudah pisah berapa lama dengan si suaminya? Pokoknya intinya seputar permasalahan rumah tangga, tetapi tidak terlalu banyak pertanyaan dari hakim kepada si penggugat atau si suami, si istri maksudnya. Yang lebih banyak ditanya oleh hakim itu adalah saksi nanti, saksi-saksi di persidangan gitu ya.
Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari akun @miswanto. Kalau mau ambil akte cerai tergugat, bagaimana caranya, Bang? Baik, untuk tergugat, akte cerai maupun salinan putusan itu bisa diambil langsung di kantor pengadilan agama yang memeriksa dan memutus perkara gugatan cerai tersebut. Jadi harus datang langsung ke kantor pengadilan agamanya. Nggak bisa langsung online. Meskipun sekarang ada aplikasi IAC, tetap saja. Kalau tergugatnya dari awal nggak pernah ikut sidang, dia harus datang dulu ke kantor pengadilan agama untuk bikin akun IAC dan untuk bisa mendownload akta cerai secara elektronik, secara online gitu. Tapi kalau misalkan si tergugatnya dari awal hadir dan sudah mendaftarkan akun IKOT, nah dia juga harus daftar lagi untuk registrasi atau aktivasi akun IAC supaya bisa mendownload akta cerainya secara elektronik atau secara online gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari akun Vicky Ubaidillah. Terus, kalau istri selingkuh, saya kan ajukan talak cerai, Pak. Apa idah masih berlaku? Baik, sepengalaman saya teman-teman, ketika si suami menggugat cerai istrinya, dalam hal ini mengajukan permohonan cerai talak, dengan alasan si istrinya selingkuh, kemudian di persidangan, si suami ini dapat membuktikan istrinya ini selingkuh. Misalkan dengan bukti-bukti video, bukti-bukti screenshot chatting, atau dengan bukti-bukti yang lain, apalagi ada saksinya, maka biasanya si suami yang menggugat cerai istrinya yang terbukti selingkuh itu, dia tidak akan dikenakan untuk memberikan atau membayar iddah kepada si istrinya tersebut. Hanya saja kalau untuk mut'ah, biasanya hakim akan tetap mewajibkan kepada si suami untuk ngasih mut'ah. Karena mut'ah itu sebagai bentuk penghargaan dari si suami kepada istrinya itu yang akan ditalaknya. Karena si istrinya ini walau bagaimanapun dulu pernah bersama-sama, pernah berumah tangga dengan baik, dengan rukun. Apalagi sudah belasan tahun, puluhan tahun. Hakim akan tetap mewajibkan si suami yang mencerai talak istrinya, yang terbukti istrinya selingkuh, untuk nafkah mut'ahnya tetap akan diwajibkan. Tapi kalau untuk nafkah iddah ataupun madiah, biasanya itu tidak akan dikabulkan, ya, meskipun si istrinya menuntut. Asalkan dengan catatan terbukti di persidangan, atau si suami ini bisa membuktikan si istrinya ini selingkuh dengan bukti-bukti dan juga saksi-saksi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari akun @eni_nur_aeni. Kalau punya surat talak dari mantan suami, apa harus ikrar talak lagi? Baik, kalau misalkan si suaminya sudah mencerai talak si istrinya, misalkan secara lisan atau tertulis, atau mungkin istilahnya di bawah tangan, atau masyarakat juga ada yang menyebut cerai secara agama saja, tidak melalui pengadilan agama, maka untuk mendapatkan akta cerai itu harus diajukan kepada pengadilan agama. Kalau si istri yang mengajukan, namanya gugatan cerai. Maka ketika gugatan cerainya itu dikabulkan oleh hakim, tidak perlu lagi ada ikrar talak di persidangan yang harus diucapkan oleh si suami. Nggak perlu, karena yang menggugatnya si istri. Tapi kalau yang menggugatnya si suami, dalam hal ini permohonan cerai talak, ketika dikabulkan oleh hakim, maka si suami tersebut yang menggugat cerai talak istrinya harus mengucapkan ikrar talak. Seperti itu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari akun @lutfinazuro. Bang, mohon arahannya gimana cara menggugat cerai sedangkan yang menggugat sedang di luar negeri. Mohon bimbingannya. Baik, kalau si penggugat atau pihak yang hendak menggugat cerai istrinya, tapi si penggugat ini sedang ada di luar negeri, misalkan lagi kerja, apakah bisa? Bisa, dengan cara ya harus menggunakan kuasa hukum, harus menggunakan pengacara, dan teknisnya itu ya lumayan ribet teman-teman. Harus bikin surat kuasa terlebih dahulu, dikirim ke luar negeri ke alamat si penggugat, kemudian si penggugat ini harus meregister dulu, harus melegalisir surat kuasa tersebut ke kedutaan Republik Indonesia di tempat atau di negaranya berada. Setelah itu kirimkan lagi ke Indonesia ke alamat lawyernya, barulah lawyer nanti akan memproses. Tetapi sepengalaman saya, kalau misalkan si penggugatnya ini bisa pulang dulu, ya alangkah lebih baiknya sih
tunggu pulang dulu ya, tunggu pulang dulu. Tapi secara teoritis dan praktisnya bisa ya, tetap bisa, hanya saja harus menggunakan jasa kuasa hukum dengan konsekuensi tentu biayanya akan lebih besar dibanding dengan mengurus secara mandiri atau mengurus sendiri. Kita lanjut ke akun atau pertanyaan selanjutnya dari akun @diandestroyer. Kalau istri mengakui sendiri telah selingkuh dan berzina, gimana bang? Kalau misalkan si istri sudah mengakui secara istilahnya sadar, tanpa paksaan, tanpa intimidasi, dia ngaku sendiri ya, sudah berselingkuh, apalagi sudah sampai berzina, ya bagi si suami, secara syar'inya aja nih, secara agamanya aja, dia sudah diperbolehkan untuk mentalak istrinya yang udah ngaku tadi selingkuh sampai berzina. Hanya saja tetap kalau untuk mendapatkan akta cerai harus diajukan ke pengadilan agama, ngajuin dulu permohonan cerai talak supaya nanti hakim memproses permohonannya tersebut. Ketika sudah dikabulkan, nanti harus mengucapkan ikrar talak. Setelah mengucapkan ikrar talak, tinggal tunggu penerbitan akta cerai dan juga putusannya. Seperti itu ya. Nah, ketika si istri ini sudah mengaku berzina, sudah mengaku berselingkuh sampai berzina, itu sudah menjadi bukti bahwa si istri ini nusyuz. Nusyuz itu istilahnya bisa diartikan durhaka. Dan ketika si istri ini nusyuz, dia tidak berhak atau si suami tidak berkewajiban untuk memberikan iddah ataupun madyah. Hanya saja kalau untuk mut'ah biasanya hakim akan tetap menyarankan untuk ngasih seikhlasnya, seridonya, semampunya. Gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari akun @novriadi. Seandainya penggugat dan tergugat tidak hadir di persidangan, apakah tidak menghambat proses perceraian? Baik. Kalau penggugat dan tergugat kedua-duanya tidak hadir, maka proses perkaranya tidak bisa dilanjutkan. Hakim akan memanggil sekali lagi. Jadi ketika si penggugat sudah dipanggil, sudah dapat jadwal sidang, tetapi pada jadwal sidang yang telah ditetapkan dia tidak hadir dan tidak mengutus kuasa, tidak pakai kuasa hukum, maka hakim akan memanggil sekali lagi, baik penggugat maupun tergugat. Pada saat jadwal sidang kedua yang telah ditetapkan, si penggugat nggak hadir juga, maka perkaranya tersebut akan dinyatakan gugur oleh majelis hakim dan proses perceraiannya tidak bisa dilanjutkan dan tidak bisa jadi bercerai. Ikatan perkawinan masih terjalin. Seperti itu. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari akun Heri Slawi. Jika istri cerai suami tanpa buku nikah, sedangkan buku nikah dua-duanya ada pada suami, dan suami nggak mau cerai, apakah tetap bisa cerai, Pak? Apakah tidak ada pelanggaran undang-undang penduplikatan buku nikah? Baik, ini pernah saya temukan suatu perkara di pengadilan agama di mana si istrinya ini menggugat cerai suaminya, tapi si suaminya nggak mau ngasih buku nikah. Buku nikah dua-duanya milik si istri, milik si istri dan milik si suami itu dia bawa, dia pegang, dia nggak mau kasihkan kepada si istrinya. Tetapi si istrinya tetap bisa mengajukan gugatan cerai dengan membawa atau melampirkan duplikat buku nikah. Dan itu ternyata bisa dan boleh dan dikabulkan oleh majelis hakim. Gitu teman-teman. Jadi sebetulnya kalau misalkan pasangannya menahan buku nikah kedua-duanya, si penggugat ini tetap bisa mengajukan gugatan cerai dengan meminta atau membuat yang namanya surat keterangan nikah dari kantor urusan agama yang menerbitkan buku nikahnya tersebut dahulu. Ya, jadi bisa dengan menggunakan surat keterangan nikah tercatat. Tapi kalau misalkan untuk duplikat buku nikah, kalau setahu saya duplikat buku nikah itu kan untuk buku nikah yang hilang atau rusak. Nah, apakah di situ ada pelanggaran hukum? Ya harus diteliti, harus ditelusuri, dan itu tidak mudah, perlu waktu. Itu kendalanya di situ ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari akun Hidayat Texhibition. Kalau istri yang menggugat lagi di luar negeri gimana bang? Diurus di tempat istri berada juga kah? Baik. Kalau si istri yang hendak mengajukan gugatan cerai kepada si suaminya, kemudian dia sedang berada di luar negeri, maka gugatan cerainya itu harus diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal si suami. Misalkan, suami istri ini dulu nikahnya di kota Jakarta Timur. Kemudian setelah menikah mereka tinggalnya di kota Jakarta Barat.
Kemudian ada konflik rumah tangga, mereka sudah pisah lama, kemudian si istrinya tinggal di luar negeri. Si istrinya ini bisa menggugat cerai dari luar negeri, tentu harus menggunakan jasa kuasa hukum. Nah, gugatan cerainya ini harus diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Barat, di mana si suaminya ini masih tinggal di kota Jakarta Barat. Jadi intinya, kalau istri yang gugat cerai dari luar negeri, gugatannya harus diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili si suami. Gitu ya. Kita lanjut. Dari akun Yerok Yuza. Pak, itu dikasih materai setiap lembar ya? Buku nikah dipotokopi yang bolak-balik gitu, bikin 2 lembar atau bolak-balik saja? Baik, untuk mengajukan proses cerai ke Pengadilan Agama tentu harus melampirkan minimal fotokopi KTP dan fotokopi buku nikah. Fotokopi KTP ditaruhnya di tengah kertas seperti ini ya. Kemudian buku nikah difotokopi, bisa dibikin 2 lembar, bisa dibikin 1 lembar bolak-balik. Kemudian nanti yang ditempel materai halaman depannya saja, gitu ya. Untuk KTP juga fotokopi KTP sama, ditempel materai dan juga dilegalisir di kantor pos. Dan pada saat sidang nanti atau pada saat daftar gugatan, kalau daftar sendiri, bawa ya, buku nikah aslinya dibawa. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari akun Dedeh Rohaini, saya sudah 1 bulan dari putusan sidang, aktanya belum keluar. 1 bulan dari putusan sidang, akta cerainya belum keluar. Berapa lama sih sebenarnya akta cerai bisa keluar? Baik. Untuk cerai gugat, ketika sudah diputus dan dikabulkan oleh majelis hakim, maka biasanya akta cerai dan salinan putusan itu bisa terbit dan bisa diambil sekurang-kurangnya 1 bulan setelah putusan itu dibacakan oleh majelis hakim. Tetapi pada prakteknya bisa lebih dari 1 bulan, karena saya mengalami sendiri. Klien saya waktu itu ya ada yang sebetulnya tergantung pengadilan ya. Kalau misalkan pengadilannya perkaranya padat, ya akan bertambah lama juga. Saya pernah beberapa klien ada yang sebulan udah beres semenjak putusan, ada juga sebulan setengah, bahkan ada yang sampai 2 bulan baru bisa terbit akta cerainya. Jadi ya memang harus bersabar, ya semaksimal-maksimalnya 2 bulan. Tapi kalau udah sebulan, cross check lah ke Pengadilan Agama udah ada atau belum. Kemudian kalau udah sebulan setengah, kalau belum ada juga cross check lagi gitu ya. Dari akun @hasanbisri, mau tanya Mas, kalau putusan ikrar talak, pihak laki-laki datang tapi tidak membayar nafkah iddah. Padahal dari pengadilan disuruh bayar. Baik, kalau misalkan dalam perkara cerai talak atau gugatan cerai yang diajukan oleh pihak suami, kemudian di dalam putusannya majelis hakim mewajibkan si suami yang mencerai talak istrinya ini untuk membayar atau memberikan iddah atau nafkah mut'ah misalkan, maka itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Gimana kalau misalkan si suami ini tidak membayar iddah dan mut'ah? Maka biasanya majelis hakim tidak akan berkenan untuk melanjutkan pelaksanaan ikrar talak. Dan hakim biasanya nanti akan memberikan kesempatan atau akan bertanya, Anda siapnya nanti berapa lama nih untuk menyediakan iddah dan mut'ah sesuai dengan putusan. Jadi iddah dan mut'ah itu ketika sudah diputuskan oleh majelis hakim di dalam putusannya, maka itu wajib untuk dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka tidak bisa dilangsungkan pengucapan ikrar talak. Dan biasanya hakim akan memberikan waktu selambat-lambatnya 6 bulan ke depan. Nanti akan ditanya, sanggupnya nyiapin iddah dan mut'ah berapa bulan nih? Sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan? Biasanya gitu, tapi paling lama 6 bulan. Dan kalau setelah tenggang waktu diberikan, tambahan waktu diberikan, si suami ini tidak juga mau membayar iddah dan mut'ah, maka pelaksanaan ikrar tidak bisa dilanjutkan dan putusannya tidak berkekuatan hukum tetap. Artinya, ya cerai talaknya tidak terjadi. Otomatis ikatan perkawinan masih terjalin. Itu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bang, mohon pencerahannya. 2 tahun yang lalu suami mengurus perceraian agar dia bisa menikah lagi. Tapi surat cerainya tidak ada dikasih sama saya. Padahal saya mau ganti kakak jadi kepala keluarga.
Itu saya minta surat cerainya kemana ya Bang? Soalnya kakak saya masih ada nama suami. Semoga dijawab, terima kasih. Baik, kalau misalkan si suaminya ini dia udah nikah lagi dan dia tidak memberitahu di mana dia menggugat cerai, alangkah lebih baik tanya aja dulu ke pengadilan agama yang ada di wilayah tempat tinggal si istri. Tanyakan, apakah ada gugatan atas nama si suami? Nah, nanti akan di cross check. Kalau misalkan ada, nanti akan dikasih tahu nomor perkaranya berapa dan si ibu ini bisa mengambil akta cerainya. Tapi kalau misalkan kata pengadilan nggak ada, ya nggak ada salahnya bagi si istri ini untuk mengajukan gugatan cerai kepada si suaminya ya, supaya nanti bisa terbit akta cerainya. Gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari akun Kerja Se. Kasusku gini Pak, saya menikah udah 1 tahun lebih, punya anak usia 5 bulan. Awal nikah di desa istri, ya nikahnya dulu di desa istri. Tapi aku susah dalam mencari nafkah. Saya kerja di desa saya sendiri tapi istri nggak ikut. Kadang belum gajian, istri udah minta kirim uang. Lama-lama aku nggak betah, tapi tetap istri nggak mau ikut. Apa aku bisa kena denda jika menggugat istri dan berapa biaya gugatan? Baik, ketika si suami menggugat cerai istrinya dan memang tidak serumah, kemudian si istrinya ini tidak terbukti berperilaku nusyuz, berperilaku durhaka, biasanya hakim akan tetap mewajibkan kepada si suami ini untuk berkenan memberikan nafkah iddah dan mut'ah. Seperti itu. Kecuali misalkan istrinya yang minggat dari rumah, kabur entah kemana, maka si suami nggak berkewajiban untuk ngasih iddah. Kemudian berapa biaya gugatan? Biaya gugatan tiap pengadilan beda-beda tergantung yurisdiksi atau tergantung radius jarak antara alamat para pihak ke kantor pengadilan. Sejauh mana itu ada hitung-hitungannya di pengadilan. Dan sebetulnya kalau mengurus secara mandiri tidak terlalu besar ya. Yang saya tahu nggak sampai 2 jutaan dengan segala tek-tek bengek ya, dengan ngurus ini itu, pulang pergi ke pengadilan, pulang pergi sidang. Saya rasa nggak bakal lebih dari 2 juta. Tapi kalau pakai pengacara tentu akan lebih besar. Dan tentu tergantung perkaranya. Semakin rumit perkaranya, ya biaya pengacara biasanya akan lebih besar, gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari akun JK Audio. Saya pengen ceraikan istri saya yang selingkuh. Apa harus pisah rumah dulu ya Bang? Yang cepat cerai apa ya Bang? Baik. Untuk sekarang ini ya, yang saya tahu kurang lebih dari 2022 atau 2023 untuk gugatan cerai itu yang alasannya karena pertengkaran dengan berbagai alasan, karena misalkan masalah ekonomi, masalah perselingkuhan, itu biasanya memang harus sudah terbukti pisah rumah minimal 6 bulan gitu ya. Itu udah saya temukan beberapa perkara yang belum pisah 6 bulan sudah ngajuin gugatan cerai ternyata ditolak, tidak dikabulkan oleh majelis hakim di pengadilan agama yang dituju, gitu ya. Yang cepat, proses cerai seperti apa? Sebetulnya cepat dan lambat ini relatif. Cepat ini secepat-cepatnya aja itu 3 bulan. Dari pertama daftar sampai terbit akta cerai itu paling cepatnya aja 3 bulan. Itu pun kalau si tergugatnya tidak hadir ke persidangan. Kalau si tergugat hadir ke persidangan, maka proses bisa sampai 5 bulanan, bahkan bisa saja lebih, gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari akun Muhammad Akasa. Mau bertanya, nikahnya di Bandung, tapi rumah atau KTP suami istri sudah pindah di Wonosobo. Suami mau ajukan cerai, apakah bisa di Wonosobo? Dulu nikahnya di Bandung. Makasih atas pencerahannya. Baik, kalau misalkan dulu nikahnya di Wonosobo, kemudian suami istri ini pindah ke Bandung ya. Misalkan gini, dulu nikahnya di Bandung, kemudian si suami istri ini pindah ke Wonosobo, menetap atau tinggal di Wonosobo. Kemudian terjadi konflik yang tidak bisa terselesaikan, sudah pisah rumah, tapi si istrinya ini masih berada di kota atau di sekitaran Wonosobo alamatnya, maka gugatan cerainya ataupun cerai talaknya harus diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal si istri. Dalam kasus sahabat kita ini harus ke pengadilan agama di Wonosobo. Begitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari akun Sudimato. Saya mau tanya, kalau istri menggugat cerai karena sudah tidak sanggup lagi atas perbuatan suami,
dan itu suami nggak mau cerai, gimana ya Pak penjelasannya? Baik, kalau misalkan si istri mendapatkan perlakuan kasar, baik verbal maupun juga fisik, atau misalkan ditelantarkan, tidak diberi nafkah, maka si istri sebetulnya beralasan untuk menggugat cerai suaminya meskipun si suaminya tidak mau menceraikan istrinya. Gitu ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan si istri ini mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang kuat, dapat dibuktikan, saksi-saksinya memberikan keterangan yang tepat, yang benar, yang mendukung alasan perceraian, meskipun si suaminya nggak mau bercerai, tetapi kalau hakim menilai memang sudah terjadi konflik yang yang begitu parah, sudah terjadi pisah rumah minimal 6 bulan, biasanya hakim akan tetap mengabulkan gugatan cerai dari si istrinya tersebut meskipun si suaminya nggak mau bercerai, nggak mau tanda tangan ini, tanda tangan itu, dan lain sebagainya. Putusannya akan tetap bercerai. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari akun Rahmat Cutsandira. Kak, saya orang awam mau bertanya perihal penerbitan akte cerai. Istri saya menceraikan saya tanpa sepengetahuan saya. Terus tiba-tiba saya dapat kabar kalau istri sudah menikah lagi, dan katanya saya harus ke kotanya untuk pengambilan akte cerai. Sementara saya tidak ada di kota istri lagi. Bisakah saya memohon minta bantuan dari pengadilan agama kota tempat tinggal saya saat ini? Mohon bantuannya kakak. Baik, untuk pengambilan akta cerai bagi si tergugat, bagi yang digugat, itu tidak bisa meminta pengadilan yang mengirimkan ke alamat kita. Tetapi harus kita yang datang ke kantor pengadilan agama untuk ngambil secara langsung. Kalau di kota-kota besar memang ada ya layanan pengiriman akta cerai dengan jangkauan yang masih terjangkau. Tetapi tetap harus datang dulu ke pengadilan untuk misalkan order agar akta cerainya dikirimkan ke alamat. Tapi tidak semua pengadilan agama ada layanan seperti itu. Dicek aja ke pengadilan agamanya dulu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari akun Suryaman Maiza. Istriku selingkuh di media sosial, kenal lewat aplikasi Omi. Wah, ini bahaya juga ya. Mau dijanjikan akte cerai sama kenalan barunya. Ternyata cuma nipu, mau maling motornya saja. Rayuan secara halus. Ingat hukum karma, tabur tuai itu nyata di dunia juga. Ya mungkin ini salah satu balasan ya. Ketika si istrinya mungkin berkhianat kepada si suaminya, ya bisa saja balasannya itu dia kena tipu, dibohongin gitu kan. Bisa saja ya. Intinya ya bersabar saja sahabat kita ini, insya Allah kalau ridho dengan kondisi seperti ini, ada hikmahnya dan kedepannya bisa mendapatkan pengganti yang lebih baik lagi. Kemudian juga kalau ingin menceraikan istrinya ya sebetulnya beralasan hukum. Kalau sudah berhubungan dengan lelaki lain baik melalui medsos dan apapun itu bentuknya, yaitu sudah merupakan salah satu perilaku yang berkhianat kepada si suami ya. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari akun Wahono. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, apabila ada pisah rumah, apakah suami masih menafkahi istri terkecuali anak? Baik, kalau untuk nafkah sebetulnya kalaupun udah pisah rumah itu sebaiknya suami tetap memberikan nafkah. Apalagi ya tidak ada alasan-alasan istrinya ini durhaka berkhianat kepada suami. Dia tetap, apalagi misalkan yang pergi dari rumah itu si suaminya. Yang saya tahu akan tetap diwajibkan untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada si istrinya yang dicerai tersebut. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang pertanyaannya banyak ini narasinya banyak, saya lewat dulu ya, takut nggak keburu. Sekarang udah hampir jam 4. Dari akun Atik As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bang, mohon penjelasan. Apa saya punya hak nafkah iddah mut'ah jika saya digugat cerai suami? Punya.
Kalau ibu digugat cerai oleh si suami, ibu punya hak untuk menuntut iddah dan mut'ah, gitu ya. Terlepas nanti kalau si suami beralasan kenapa dia nggak ngasih nafkah karena istrinya misalkan hianat, durhaka, atau berselingkuh, berzina, itu harus dibuktikan di persidangan. Kalau tidak terbukti, si suami tetap harus memberikan iddah mut'ah. Usia pernikahan berjalan 2 tahun, tidak punya anak, dan saat menikah suami sudah punya rumah, mobil, tanah, dan lain-lain. Apakah istri berhak menuntut nafkah-nafkah itu? Terima kasih atas penjelasannya. Baik, kalau suami sebelum nikah dengan istrinya udah punya mobil, rumah, itu tidak bisa dikategorikan sebagai harta bersama. Itu harta bawaan si suami. Jadi kalau bercerai, sebetulnya sulit, dan saya rasa tidak bisa untuk meminta mobil ataupun rumah yang merupakan harta bawaan, kecuali harta yang dihasilkan setelah menikah berlangsung. Mereka punya harta benda, nah harta benda itulah yang dihasilkan pasca menikah dan menjalani rumah tangga, itu bisa dikategorikan sebagai harta bersama dan bisa dituntut pembagiannya oleh pihak-pihak yang misalkan tidak diberikan bagiannya, gitu. Tapi intinya untuk nafkah iddah dan mut'ah ini, kalau misalkan si istri digugat oleh suaminya, dia berhak menuntut balik untuk meminta iddah dan mut'ah, gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari akun @irwan. Pak, aku mau tanya, aku sudah menunaikan kewajiban saya untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah via transfer m-banking. Apa bisa bukti transfer yang saya save di HP sebagai bukti kalau saya sudah membayar untuk kelengkapan ikrar talak, atau harus di print? Sebaiknya di print saja, karena saya pernah mendampingi klien, nafkah iddah mut'ahnya itu ditransfer. Untung saya udah ngeprint tuh bukti transfernya, karena di persidangan sebelum hakim mempersilahkan si suami ini untuk ikrar talak, dia nanya, udah dikasih belum? Udah, lewat transfer, mana bukti transfernya? Diperlihatkan kepada hakim bukti transferannya. Jadi lebih baik di print out untuk diperlihatkan di majelis, kepada majelis hakim ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini halaman terakhir, halaman 6. Dari akun Don Den Channel. Mohon maaf Pak, saya mau tanya, kalau untuk melakukan gugatan cerai dari pihak laki-laki, itu kita daftar bebas di pengadilan mana saja atau harus ke tempat wanita? Baik, kalau si suami yang menggugat cerai istrinya, itu harus ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal si istri. Misalkan setelah cekcok, tidak bisa rukun, mereka pisah, si suami tinggal misalkan di kota Tangerang, sedangkan istrinya tinggal di Kabupaten Tangerang, maka si suami ini kalau dia mau mengajukan gugatan cerai kepada istrinya, maka dia harus mengajukan gugatan cerai talaknya itu ke pengadilan agama yang ada di Kabupaten Tangerang. Nah, untuk Tangerang ini kan ada kota Tangerang, ada Kabupaten Tangerang, ada kota Tangerang Selatan. Untuk Kabupaten Tangerang dan kota Tangerang Selatan, pengadilan agamanya adalah Pengadilan Agama Tiga Raksa yang ada di Tiga Raksa. Sedangkan untuk wilayah kota Tangerang, kota Madya Tangerang, pengadilan agamanya adalah Pengadilan Agama Tangerang. Seperti itu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Akun Yosep. Pak, ini saya tinggal menunggu putusan saja. Namun ada keterangan agenda sidang putusan. Silahkan mengupload berkas persidangan dan muncul upload dokumen. Sebelum tanggal 22 September sekian-sekian, apa wajib diupload Pak? Mohon dibantu jawab ya Pak. Baik, kalau agenda sidang putusan yang diupload di akun e-court, meskipun di akun e-court itu terbaca ada misalkan perintah untuk upload dokumen, maka para pihak ini tidak perlu untuk upload berkas apapun, tidak perlu upload dokumen apapun. Karena itu nanti kalau jadwalnya sidang putusan, agenda putusan majelis hakim, nanti pihak pengadilan agama yang akan mengupload misalkan salinan putusan atau petikan putusan, amar putusannya gitu. Jadi tidak perlu upload apapun, tidak perlu upload berkas atau dokumen apapun bagi para pihak pada saat jadwal sidang putusan yang tercantum di akun e-court. Meskipun ada perintah upload dokumen, jadi abaikan saja gitu ya. Kita lanjut ke akun selanjutnya. Dari akun
Masrum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos, saya ini sudah pisah selama 13 tahun dan istri pun sudah menikah, punya anak 1. Sudah pisahnya udah 13 tahun nih ya. Tapi saya mau nikah harus punya akta cerai. Terus bagaimana cara saya untuk mendapatkan akta cerai? Kalau saran saya, datang saja ke pengadilan agama yang berada di wilayah tempat tinggal si istri. Tanyakan apakah pernah ada gugatan atas nama si istri. Kalau ada, nanti pengadilan akan ngasih tahu nomor perkaranya berapa, supaya si suami ini atau mantan suami ini bisa ngambil akta cerainya. Tapi kalau misalkan tidak ada data gugatan cerai atas nama si istri, saran saya si suami ini ajukan saja gugatan cerai talak ke pengadilan agama yang berada di wilayah tempat tinggal si istri tersebut, supaya bisa mendapatkan akta cerai. Gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari akun Zainal Taufik, saya sedang tergugat, mungkin sebagai tergugat ya. Tidak pernah hadir, saya sudah terima surat keputusan. Apakah akte cerainya sudah ada dan bisa diambil? Baik, kalau si tergugat, ini saya asumsikan adalah seorang suami ya. Karena istilah-istilah para pihak dalam perkara cerai di pengadilan agama itu, kalau si istri yang mengajukan gugatan dia disebut penggugat, kalau si suaminya dia disebut tergugat. Kalau yang mengajukan cerainya si suami mengajukan cerai talak, maka istilah penyebutan para pihaknya itu, kalau si suami yang menggugat dia disebut pemohon, sedangkan istrinya disebut termohon. Karena di sini dia atau sahabat kita ini menyebutkan dia sebagai tergugat, berarti dia sebagai suami ya. Dia tidak pernah hadir ke persidangan. Apakah akte cerainya sudah ada? Itu silahkan dicek aja ke pengadilan agama ya. Dan tanyakan kapan putusan itu diputus, perkara itu diputus. Biasanya akte cerai itu bisa terbit paling cepat itu ya sebulan setelah putusan. Tapi kadang sebulan setengah, kadang 2 bulan. Ya tergantung tingkat kepadatan perkara di pengadilan agama tersebut. Jadi saran saya datang aja dulu ke pengadilan agama tersebut ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Dari akun Fitria Nuar. Kapan kita diberitahu nominal uang iddahnya bang? Di hari H atau beberapa hari sebelum sidang ikrar talak? Baik, kalau misalkan dalam perkara cerai talak, kemudian si istrinya datang pada saat persidangan, kemudian dia menuntut untuk meminta iddah dan mut'ah, maka biasanya hakim akan mewajibkan kepada si suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah tersebut. Nah biasanya nafkah iddah dan mut'ah itu nanti hakim akan bertanya kesanggupannya berapa, kesanggupan si suami berapa. Tapi angka yang pastinya akan final itu berdasarkan putusan hakim. Hakim akan memutus berapa nih nominalnya. Kalau misalkan si suami mempunyai segini tetapi si istri pengennya lebih, itu hakim akan memutuskan nominalnya berapa. Nah, nafkah iddah dan mut'ah itu dapat diketahui ya pada saat putusan itu dibacakan atau putusan itu diterima. Berkas putusannya atau surat pemberitahuan isi putusannya kalau misalkan si tergugatnya atau kalau misalkan si istrinya ini nggak hadir ke persidangan. Di situ tercantum di dalam amar putusan, di dalam bunyi putusan. Contoh misalkan mewajibkan si suami membayar atau memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebesar sekian-sekian. Nah, maka ketika ikrar talak, si istri ini datang saja ke pengadilan agama untuk menghadiri ikrar talak supaya bisa meminta agar si suami ini merealisasikan kewajibannya untuk memberikan iddah dan mut'ah kepada si istrinya tersebut. Gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari akun Bocah Sumber. Pertanyaannya agak panjang, tapi kita baca aja dulu. Pak, izin tanya, istri jadi TKW, menggugat cerai suami pakai jasa pengacara. Suami tidak mau cerai, suami 3 kali datang. Tiba-tiba sidang udah selesai, diputuskan cerai. Sampai saya datang ke petugasnya yang ngurus surat cerai dan saya minta banding tetapi ada biaya. Berhubung istri di luar negeri jadi TKW, suruh bayar 8 juta sampai 10 juta. Kalau kayak gitu saya keberatan. Kenapa suami tidak tanda tangan, tidak ucap talak, terus lanjut sampai surat cerai jadi secepat itu? Kira-kira itu gimana ya Pak? Apakah sah? Cara kayak gitu tolong dijelaskan. Pak, terima kasih. Tidak ada undangan ikrar dan tidak ada undangan ikrar talak. Baik, kalau
yang menggugat cerai itu si istri, ketika gugatannya dikabulkan oleh hakim, itu tidak ada ikrar talak. Beda kalau yang ngajuin gugatannya itu si suami, dalam hal ini mengajukan permohonan cerai talak. Kalau dikabulkan oleh majelis hakim, maka si suami ini harus mengucapkan ikrar talak. Terkait dengan banding, ini memang benar ya, kalau banding itu kan kalau pihak lawannya ada di luar negeri itu memang sangat besar biayanya. Saya mengalami punya klien beberapa kali yang tergugatnya itu ada di luar negeri atau lawannya ada di luar negeri, itu memang biayanya besar sekali. Jadi ya salah satu konsekuensinya kalau kita ngajuin banding atau menggugat sedangkan tergugatnya atau lawannya ada di luar negeri, memang biayanya besar. Tapi kalau sampai 8 juta sampai 10 juta, kalau menurut saya kebesaran ya. Setahu saya paling gede itu ya kisaran 7 jutaan. 7 jutaan itu paling besar, tapi nggak tahu ya di pengadilan agama yang lain mungkin beda, itu ya bisa saja terjadi. Terkait dengan prosesnya yang katanya si suami ini 3 kali datang, tapi tiba-tiba sidang udah selesai, udah diputus cerai. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang mencurigakan, sebaiknya lapor saja ke petugas informasi dan pengaduan. Sampaikan aduannya, nanti ya tinggal dilihat dan diminta sarannya harus seperti apa gitu ya. Kalau misalkan ada indikasi kecurangan atau mungkin ya hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan proses hukum yang berlaku, bisa saja mengadu ya. Tapi endingnya seperti apa saya juga belum tahu pasti. Jadi ikuti saja, yang penting datang aja dulu ke petugas informasi dan pengaduan gitu. Selanjutnya dari akun Diana Manurung. Bang, mohon bantu dijawab. Saya dan mantan suami sudah sah bercerai di tahun 2023 di Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Tapi mantan suami tidak mau kasih surat cerainya. Jadi saya terkendala mau nikah lagi sementara mantan suami sudah menikah lagi. Bagaimana caranya dan kemana saya bisa mendapatkan surat cerai talak itu, Bang? Terima kasih. Baik, kalau misalkan si suami menggugat cerainya di Tanjung Balai, di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, maka si istrinya ini datang saja ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk meminta salinan putusan dalam perkara gugatan cerai di Pengadilan Negeri Tanjung Balai itu. Dengan membawa KTP ya, identitas lengkap, minta aja salinan putusan atas nama dia, nanti dikasih tahu nomor perkaranya berapa dan bisa mengambil salinan putusan. Nah, selain salinan putusan, si istri ini juga harus meminta surat pengantar dari panitera yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nanti kalau sudah memperoleh salinan putusan dan juga surat pengantarnya tersebut, silahkan datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat tinggal si istri ini. Datang aja ke sana, bilang aja mau mengurus penerbitan akta cerai. Nanti akan diminta mengisi formulir, mengisi data, dan juga diminta melampirkan salinan putusan dan surat pengantar dari pengadilan yang saya sebutkan tadi. Seperti itu. Kemudian, ini sudah habis dan 6 halaman, tapi tadi ada pertanyaan yang narasinya panjang, ada waktu ya 10 menit lagi saya jawab dulu. Saya baca dulu. Dari akun Hendra Pranata, Om, saya ingin bertanya dengan yang saya alami saat ini. Saya pisah bulan 7 2025, berarti Juli ya. Dan sampai saat bulan 9 2025, istri saya ajukan gugatan ke PA. Berarti kan belum 6 bulan. Juli ya, Juli, Agustus, September, berarti baru 2 bulan nih. Baru 2 bulan pisah si istrinya udah ngajuin gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Baru sekitar 2 bulan, tapi kenapa proses gugatan istri saya diterima? Lalu surat gugatannya dibuat istri saya bukan di alamat yang saya tinggal saat ini. Dibuatnya alamat tempat abang kandungnya. Hingga datanglah surat gugatan itu ke tempat abangnya. Saya taunya pun dari istri abangnya. Tapi surat itu Tapi surat itu gak diambil istri saya tanpa diberitahu kepada saya. Tapi saya tahu jadwal sidangnya. Apakah itu prosesnya sesuai prosedur atau tidak, Om?
Dan saat ke PA, pas dengan hakim di sidang pertama, istri tetap mau pisah, lalu diarahkan ke mediasi. Tapi di dalam mediasi saya sudah tanyakan kenapa bisa diproses gugatan itu, padahal kan sudah cacat persyaratannya. Lalu sang mediator bilang itu nanti dibicarakan ke sidang selanjutnya dengan hakim. Apakah memang seperti itu ya Om prosedurnya? Dan bagaimana saya tetap bertahan agar gugatan istri saya dibatalkan karena sudah salah prosedurnya, kemana saya harus ajukan Om? Baik, kalau sahabat kita ini sudah tahu jadwal sidangnya itu kapan, meskipun dia tidak menerima surat panggilan sidang sesuai dengan alamat dia, tapi dia tahu dari iparnya tadi, datang aja. Datang ke pengadilan tersebut, kemudian ketika datang nanti hakim juga akan memerintahkan kedua belah pihak ini untuk mediasi. Memang benar kalau mediasi itu hakim hanya, mediator hanya punya kewenangan untuk berupaya merukunkan, tidak ikut terlibat dalam memeriksa pokok perkara, tidak. Kalau misalkan kedua belah pihak ini bisa rukun, ya damai. Tapi kalau tidak bisa rukun, misalkan si istrinya tetap cerai, suaminya nggak mau, ya mediasi dianggap gagal dan nanti mediator akan menyerahkan kembali kepada majelis hakim untuk diperiksa pada tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, si suami ini kapan dia bisa menyampaikan misalkan bantahan, keberatan atau protes karena misalkan si istri ini memalsukan alamat dia, alamat si suami ini, apalagi di sini pisahnya baru 2 bulan, ini bisa menjadi senjata buat si suami untuk mengajukan ya eksepsi, keberatan. Jadi nanti kan setelah mediasi dianggap gagal, akan ada sidang pembacaan laporan hasil mediasi. Ketika sidang pembacaan laporan hasil mediasi selesai dibacakan, hakim akan mengagendakan jadwal sidang selanjutnya, yaitu sidang jawaban. Nah, sidang jawaban itulah yang harus digunakan semaksimal mungkin oleh si suami, sahabat kita ini, untuk membeberkan fakta-fakta, termasuk sampaikan pisahnya baru 2 bulan. Kemudian si istri ternyata memalsukan alamat si suami ini. Nah, menurut saya itu bisa dijadikan senjata untuk bisa meminta kepada hakim agar gugatan dari si istri ini dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima. Karena untuk diterima suatu gugatan cerai itu kalau alasannya pertengkaran, bukan karena KDRT yang terbukti ada bukti visumnya, itu harus sudah terjadi pisah rumah minimal 6 bulan. Ini kan baru 2 bulan dan saya sudah banyak menemukan perkara cerai gugat atau cerai talak yang pisahnya baru 2 bulan, baru sebulan, tetapi sudah diajukan ke pengadilan. Datanglah pihak lawannya menyampaikan informasi bahwa pisahnya belum sampai 6 bulan, baru 2 bulan atau sebulan. Nah, itu gugatan si istri atau si penggugat itu ditolak. Ya, ditolak oleh majelis hakim. Apalagi misalkan ditemukan ada pemalsuan identitas, pemalsuan alamat, itu juga bisa dijadikan bantahan untuk diajukan dalam jawaban. Baik jawabannya secara tertulis maupun secara lisan, tetapi kalau menurut saya lebih baik secara tertulis. Kalau tertulis kan apa yang ada di pikiran kita, unek-unek kita bisa tertuang semuanya. Kalau lisan kan terbatas. Kalau dalam bentuk tertulis kan kita bisa beberapa halaman dan itu bisa diajukan nanti jawaban tertulis itu kepada majelis hakim. Jadi intinya suatu gugatan cerai itu kalau di pendaftarannya sudah diterima, maka ya prosesnya harus tetap berlanjut. Nah, adapun ada pelanggaran pemalsuan alamat atau misalkan alasannya belum memenuhi alasan, itu bisa dibantah dalam proses jawaban tadi. Dan hakim akan tetap melanjutkan proses-proses dan tahapan selanjutnya sampai dengan putusan. Hanya saja kalau misalkan memang terbukti belum pisah 6 bulan, baru 2 bulan, apalagi misalkan ada pemalsuan alamat, saya jamin itu akan ditolak gugatan dari si penggugat. Karena saya sudah banyak menemukan perkara yang seperti itu. Ada yang pisahnya baru ya 4 bulan, 2 bulan, tapi sudah diajukan, kemudian si lawannya datang, menyampaikan fakta-faktanya, ya gugatan dari si penggugat itu ditolak. Atau dinyatakan tidak dapat diterima, atau istilah di persidangannya itu, di pengadilan itu disebut dengan NO. NO itu ya suatu gugatan, NO itu adalah
suatu gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima. Gugatan yang tidak dapat diterima itu bisa dikarenakan beberapa hal ya. Salah satunya karena gugatan tidak jelas. Tidak jelas menyebutkan kronologis peristiwa. Tidak jelas menyebutkan tuntutan atau permohonan seperti apa. Kemudian tidak jelas menyebutkan identitas para pihak secara lengkap. Itu juga bisa NO. Atau misalkan gugatannya itu tadi ada salah alamat atau alamat yang dipalsukan. Dan itu terbukti, itu juga bisa dinyatakan NO. Ya. Kemudian kalau misalkan gugatannya itu tidak memenuhi alasan atau alasannya tidak terbukti, biasanya gugatannya akan dinyatakan ditolak. Karena gugatan ditolak itu biasanya suatu gugatan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya di muka persidangan. Maka itu biasanya akan dinyatakan ditolak oleh majelis hakim. Itu saja ya beberapa pertanyaan yang bisa saya bahas pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat meskipun nggak semua pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tema ini yang muncul di komentar video-video saya yang sudah lama diupload. Itu memang terus banyak komentar-komentar baru. Saya mohon maaf tidak bisa langsung menjawab, tidak bisa sekaligus semuanya. Hanya ya sesuai waktu yang saya miliki, teman-teman semuanya mohon dimaklumi. Tapi tentunya saya lagi-lagi berharap kalau misalkan ada konflik rumah tangga, perselisihan, percekcokan, selesaikan dengan baik-baik, dengan kepala dingin, dengan musyawarah, dengan menurunkan ego masing-masing ya. Utamakan kerukunan rumah tangga, apalagi sudah punya anak, sudah punya keturunan. Lebih baik dipikirkan matang-matang. Tapi kalau misalkan alasannya sudah fatal, lebih banyak madorotnya, tidak bisa dirukunkan lagi, perselisihannya, pertengkarannya sudah terjadi sekian lama dan sudah sangat parah, ya itu memang salah satu jalan yang ya silahkan gitu kalau memang mau berpisah. Tapi ya saran saya pisahlah baik-baik. Pisah baik-baik, kemudian urus secara formal agar mendapatkan pengesahan, dalam hal ini mendapatkan akta cerai dari negara. Ya, secara administratifnya, secara hukumnya terpenuhi semua. Kemudian juga tentunya kalau sudah berpisah ya jangan sampai menyimpan dendam, saling membenci, apalagi sampai ya istilahnya apa ya, ya pokoknya saling membenci lah. Jangan seperti itu. Walau bagaimanapun suami istri ini dulu pernah istilahnya memadu kasih, menjalin cinta, membangun rumah tangga, saling melengkapi, saling ya istilahnya ibarat pakaian ya, harus melihat masa-masa itu. Karena masa-masa perselisihan, pertengkaran itu kan terjadi paling ya beberapa lama gitu kan. Tapi lihat pernikahan yang sudah berlangsung lama. Ya itu saja saran dari saya. Mudah-mudahan rumah tangga kita, rumah tangga pemirsa YouTube semuanya selalu dalam keadaan sakinah, mawadah, dan rahmah. Dan diberikan kekuatan agar bisa mempertahankan rumah tangga kita. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nyimak sampai selesai, yang udah subscribe. Saya doakan semoga rezeki teman-teman subscriber, rezekinya selalu bertambah banyak, melimpah, dan juga berkah. Amin ya robbal alamin. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu ke channel Pengacara Santuy Official agar channel ini bisa terus memberikan edukasi-edukasi yang berguna, bermanfaat, informasi, dan lain-lain sebagainya yang ada tema atau kaitannya dengan permasalahan hukum apapun jenisnya itu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kawan, buka mata hati, kenal hukum biar hidup lebih pasti. Gak cuma buat orang pintar aja, semua butuh tahu biar gak salah langkah. Besok channel, ruang kita bersama, edukasi hukum santai tapi bermakna. Santuy, amanah, profesional kerja. Besok channel, lawan lupa hukum, itu penting bro. Banyak kasus di sekitar kita, jangan sampai kita cuma penonton.
bersama